teman-teman, kembali lagi dengan saya Lubna Avanapsa. Di sini kita sudah memasuki bab 3 dengan judul Networking Models. Di sini kita masih membahas materi tentang Microtik Certificate Network Associate ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas 8 materi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas konsep networking models. Konsep networking models. Jadi kita ketika berbicara tentang networking models, kita identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya. Nah, langkah untuk mempelajari administrasi jaringan baik mikrotik maupun Cisco, kita harus menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, untuk menguatkan jaringan komputer kita bisa belajar menggunakan networking model ya teman-teman. Untuk terjalinnya networking model sendiri ini merupakan proses bertukar data tersebut. Diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Lalu aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Lalu untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada 2 nih teman-teman, yaitu TCP/IP dan OSI model. Lanjut materi berikutnya. Ini terdapat 3 vendor ya teman-teman. Nah, bagaimana agar setiap ini bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, agar bisa berkomunikasi harus dibutuhkan aturan. Nah, aturan tersebut dinamakan networking model ya teman-teman. Di mana setiap vendor ini menggunakan networking dan aturan yang sama sehingga antar vendor ini bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, sebelum networking ada, setiap vendor ini memiliki model sendiri. IBM mendirikan SNA, yaitu Sistem Arsitektur Network. Lalu open networking model ini dibagi menjadi 2, yaitu OSI model dan TCP/IP model. OSI model didirikan oleh lembaga ISO, yaitu Organisasi for Standardization. Lalu TCP/IP model didirikan oleh DoD, yaitu Created by Department of Defense. Jika suatu jaringan terdiri dari beberapa sebelum networking ada, setiap vendor ini memiliki model dan networking sendiri. Contohnya, karena setiap networking memiliki model sendiri-sendiri, jadi menimbulkan masalah. Masalahnya apa sih teman-teman? Jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendornya ini memiliki networking tersendiri, maka dari itu akan menimbulkan kesulitan antar vendor tersebut. Maka dari itu open networking model yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor ini bisa saling berkomunikasi. Tujuannya yaitu untuk menjembatani vendor tersebut. Jadi setiap vendor hanya memiliki satu networking yang sama, entah menggunakan OSI maupun TCP/IP model. Jadi jika vendor satu menggunakan networking yang sama, maka vendor IBM dan vendor 2 harus mengikuti vendor 1 menggunakan networking dan model yang sama ya teman-teman, agar ketiga vendor tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi intinya TCP/IP model ya teman-teman. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Lalu untuk memahami
Step networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer nih teman-teman. 4 layer ini bisa kita lihat gambarnya, yaitu application, transport, internet, dan networking. Lalu TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, dalam penerapan realnya TCP IP model ini dimudahkan untuk dibagi menjadi 5 layer nih teman-teman, yaitu application, transport, networking, data link, dan physical. Nah, jadi di sini kita memasuki materi TCP IP model application layer ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke web jamcorner.wordpress.com ya teman-teman. Di sini terdapat banyak artikel tentang networking. Jadi jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Contohnya seperti Robert, ada yang diproduksi Microtik dan Cisco. Kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari hal tersebut, disinilah fungsi networking model. Perannya yaitu untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dipisahkan dengan membuat lapisan-lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, di sini terdapat 2 gambar nih teman-teman. Di sini terdapat yang tanpa menggunakan networking model. Nah, yang sebelah kanan terdapat gambar yang menggunakan networking model. Kelihatan jauh sekali ya teman-teman perbedaannya. Yang tanpa menggunakan networking model ini terlihat begitu acak-acakan, rumit, dan tidak terstruktur. Nah, sedangkan yang menggunakan networking model di sini sangat terstruktur dan rapi. Dan ini juga fungsinya terlihat jelas dan dapat dipahami ya teman-teman. Lalu bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Nah, kita sebagai pengguna Microtik lebih baik menggunakan networking model ya teman-teman, karena ini membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan kita, karena yang menggunakan networking model ini sangat terstruktur rapi, jadi kita belajarnya cepat dan belajarnya lebih mudah. Nah, sedangkan yang tanpa menggunakan networking model di sini terlihat begitu rumit. Jadi di sini nanti takutnya di sini kita belajarnya tidak bisa dipahami atau malah mempersulit belajar kita teman-teman. TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, di sini terdapat gambar di sini terdapat ilustrasi dari TCP error recovery ya teman-teman. Cara kerjanya adalah ketika klien ini meminta request kepada web server. Nah, pada sebelumnya kita sudah bahas pada application layer ya teman-teman. Pada application layer, responnya akan tetap HTTP yang berisikan header dan data. Nah, sedangkan di transfer data ini, HTTP header dan data tersebut ditambahkan ke TCP header ya teman-teman, ke TCP header. Nah, nantinya dibungkus menjadi segmen, kemudian ditransfer ke perangkat jaringan.
Nah, masalahnya bisa saja respon dari web server ini hilang atau error nih teman-teman. Nah, ketika respon dari web server yang hilang atau error, nanti klien akan request lagi. Kita sudah membahas TCP/IP Network Layer ya teman-teman. Jadi TCP/IP Network Layer ini merupakan layer ketiga dari IP model. Jika pada pembahasan sebelumnya pada application dan transportation itu memiliki contoh protokol tersendiri ya teman-teman. Nah, di TCP/IP Network Layer ini hanya terdapat satu contoh protokol teman-teman, yaitu IP. Dan IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Teman-teman, di sini kita sudah memasuki bab TCP/IP Network Layer ya teman-teman. TCP/IP Network Layer ini merupakan layer ketiga dari IP model. Jika pada pembahasan application dan transportation layer terdapat contoh protokol, nah di TCP/IP Network Layer ini hanya terdapat satu contoh protokol ya teman-teman, yaitu IP. Dan IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur ya teman-teman. Dan setiap perangkat jaringannya merupakan alamat unik di jaringan. Lalu apa sih addressing itu? Addressing yaitu pemberian nama pada perangkat jaringan komputer. Nah, jika di setiap perangkat jaringan ini memiliki nama, memiliki alamat, jadi diidentikan dengan nama dengan disebut IP address ya teman-teman. Lalu IP address ini dibagi menjadi dua jenis, dibagi menjadi dua versi ya teman-teman, IPv4 dan IPv6. IPv4 ini memiliki pengalaman 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok, yang dimana setiap bloknya ini terdapat 8 bit dengan jumlah maksimal hostnya 4,254,967,296. Lalu lanjut yang IPv6 memiliki pengalaman 128 bit. IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok, yang setiap bloknya terdapat 16 bit. Dengan jumlah maksimal hostnya yaitu 340, 282, 920, dan sekian. Lalu di sini terdapat contoh addressing ya teman-teman. Terdapat komputer 1 dengan IP address 192.168.1.1. Lalu komputer 2 dengan menggunakan IP address 192.168.1.2. Nah, jika komputer 2 ini ingin saling berkomunikasi, maka tinggal ditujukan saja kemana nama tersebut. Jadi misalkan komputer 1 ingin komunikasi dengan komputer 2, maka di komputer 1 ini akan dikonfigurasi dengan IP yang ingin ditujukan, yaitu IP komputer 2 dengan IP address 192.168.1.2. Lalu routing ini merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, pada gambar ini terdapat ilustrasi dari routing ya teman-teman. Nah, routing ini bekerja layaknya kantor pos ya teman-teman. Ketika ingin mengirim paket A dan mengirim paket B, di sini terdapat paket A dan paket B, maka kita akan mencari kantor pos terdekat. Jika ada yang terdekat, ngapain kita mencari yang jauh ya kan? Nah, ketika ingin mengirim paket A, nah dari kantor pos terdekat akan difilter rute mana yang paling cepat sampai ke tujuan. Misalkan di paket A dia akan lewat ke kantor pos 2 agar sampai ke tujuan lalu dengan cepat. Kalau lewat di sini kantor pos 3, 4 akan kejauhan, nanti ke tujuannya itu lama ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, routing ini merupakan contoh kerja dari router ya teman-teman. Atau cara kerja dari routing sendiri ya teman-teman. Nah, routing bekerja layaknya kantor pos ya teman-teman. Ketika kita ingin mengirim paket A atau ketika kita ingin mengirim paket B, maka kita akan mencari kantor pos terdekat. Jadi, jika kita ingin mengirim paket A dan kita ingin mengirim paket B, kita akan mencari kantor pos terdekat. Jika ada kantor pos terdekat, ngapain kita cari yang jauh ya kan? Nah, ketika kita ingin mengirim paket A, nah dari kantor pos terdekat akan difilter rute mana yang paling cepat sampai ke tujuan. Misalkan di paket A, dia akan lewat ke kantor pos 2 agar sampai ke tujuan dengan cepat ya teman-teman. Lalu kalau paket A atau paket B lewat di kantor pos 3 atau kantor pos 4, maka akan kejauhan teman-teman. Nanti sampai ke tujuannya akan lama dan akan ribet. Nah, routing ini sendiri merupakan cara kerja dari router ya teman-teman. Teman-teman, kita membahas TCP/IP data link layer dan physical layer. Pasti teman-teman bingung kan TCP/IP data link layer dan physical layer itu apa? Jadi data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, sedangkan physical layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi di sini terdapat 3 perangkat nih teman-teman. Nah, dari 3 perangkat ini agar bisa saling terhubung kita perlu perantara, yaitu wireless atau wireless ya teman-teman. Kita perlu wireless atau wireless. Jika menggunakan basis wireless, kita perlu yang namanya kabel UTP. Sedangkan jika kita perlu yang berbasis wireless itu kita membutuhkan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism ya teman-teman. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Ketika di data link ini mekanismenya berbasis detection, sedangkan di yang sebelumnya di transport layer TCP dia cuma detection, tapi dia juga melakukan recovery ya teman-teman. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada di setiap layernya. Adapun decapsulation dari application layer kemudian diarahkan ke transport layer, kemudian di transport layer ditransfer data, lalu ditransfer data kemudian ditambahkan ke TCP header tentang TCP header tergantung protokol, yaitu TCP dan UDP. Di bagian transport, nama message-nya yaitu segmen ya teman-teman. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP atau UDP, maka bagian message-nya dinamakan segmen. Selanjutnya, jika ingin dilanjutkan ke network layer, itu akan ditambahkan data plus TCP ditambahkan packet ya teman-teman, ditambahkan IP packet. Nah, nama segmennya itu dinamakan packet. Selanjutnya, jika dari network layer ingin ke data link layer, nantinya akan ditambahkan data TCP header dan data link trailer. Ini biasanya disebut dengan kepala dan ekor. Message-nya ini disebut frame ya teman-teman. Nah, ini layer terakhir yaitu physical layer dengan menggunakan bit 0.1 ya teman-teman.
Nah, yang dilakukan sender dinamakan encapsulation. Ketika sender ingin mengirim paket ke server, jika di sender sudah sampai di physical layer, lalu ke server, maka akan dilakukan proses yang namanya decapsulation. Decapsulation yang artinya perubahan yang dilakukan agar menjadi data lagi. Jadi ketika sampai di data link layer ini akan dihapus sehingga receiver bisa menikmati data yang diterima. Jika data link, IP, TCP data dihapus, berarti receiver ini akan menerima dari sender ya teman-teman. Lalu lanjut materi berikutnya, yaitu OSI model konsep ya teman-teman. Untuk saat ini, jadi kita lanjut ya teman-teman, OSI model konsep, yaitu untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP atau IP, karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer ini bisa dipelajari karena mudah dipahami. Lalu yang kedua, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Lalu lanjut, karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendornya sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer ini sangat besar ya teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar kita bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Lalu yang terakhir, oleh karena itu dibuatlah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, singkatan dari kepanjangan dari International Organization for Standardization, pada tahun 1948, yaitu dengan nama OSI, kepanjangan dari Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu OSI model layer dan TCP ya teman-teman. Jadi di sini terdapat 7 lapisan pada model OSI, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan di TCP/IP ini terdapat 5 layer ya teman-teman, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Lalu yang membedakan dari OSI model dan TCP/IP ini di aplikasinya ya teman-teman. Jika di TCP/IP ini aplikasinya 1, di OSI model aplikasinya ada 3, yaitu application, presentation, dan session ya teman-teman. Lalu di sini di TCP/IP ini message-nya lalu di TCP/IP ini message-nya bernama segmen, IP packet, frame, dan bit ya teman-teman. Sedangkan message-nya di OSI model ini layer 7 PTU, layer 6 PTU, layer 5 PTU, layer 5 PTU, layer 3 PTU, layer 2 PTU, dan bit ya teman-teman. Nah, jadi dari garis ke 5 sampai ke 7 itu namanya upper layer ya teman-teman. Nah, jadi dari layer ke 5 sampai ke 7 ini upper layer ya teman-teman, disebut upper layer. Upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sedangkan dari 1 sampai 4 ini dinamakan lower layer ya teman-teman, dinamakan lower layer. Lower layer ini berkaitan dengan apa sih? Lower layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Jadi materi bab 3 networking model sampai sini saja. Semoga bisa dipahami bagi semua. Maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.